Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gulam Rasul. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 15136236024. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba untuk mensimulasikan tugas individu dari modul bab 3 mata kuliah praktikum PLC dan sistem kendali terdistribusi. Nah, untuk kali ini pembahasannya itu tentang timer dan counter. Oke, jadi di sini ada studi kasus. Sebuah sistem pengepakan kardus di pabrik elektronika industri beroperasi dengan standar operasional atau SOP mesin sebagai berikut. Yang pertama, konveyor pembawa barang aktif terus-menerus. Sebuah sensor optik akan mendeteksi setiap barang yang melintas dan jatuh masuk ke dalam sebuah kardus kosong. Yang kedua, setiap kardus hanya mampu menampung tepat 5 buah barang. Yang ketiga, jika kardus sudah terisi 5 barang, maka motor pendorong kardus akan aktif bergerak maju. Yang keempat, motor pendorong kardus tersebut hanya perlu aktif selama 3 detik untuk menyingkirkan kardus penuh ke area penyegelan. Setelah 3 detik, motor pendorong akan mati atau kembali ke posisi semula. Dan yang kelima, sistem ini mensyaratkan adanya tombol reset manual yang harus ditekan oleh operator lab untuk menormalkan kembali perhitungan dan mematikan motor pendorong apabila terjadi malfungsi. Nah, untuk simulasinya nanti akan saya coba di website PLC Simulator Online yang bisa teman-teman simak nantinya. Oke, jadi saya akan mulai untuk membuat ladder diagram dari studi kasus penugasan individu modul bab ketiga dari mata kuliah praktikum PLC dan sistem kendali terdistribusi. Nah, untuk yang pertama, di sini kita membutuhkan kontak NO. Kita asumsikan sebagai sensor optik yang nantinya akan mendeteksi barang. Di sini kita beri alamat I0.0. Lalu di sini kita membutuhkan counter untuk mencacah barang yang masuk. Kita letakkan di sini. Kemudian kita beri alamatnya C1. Di sini kita menggunakan counter up. Nah, untuk PV-nya kita set ke angka 5. Di sini kita set ke angka 5. Nah, setelah seperti ini kita tambahkan rang lagi di bawahnya. Nah, kemudian kita beri kontak NO di sini. Kita beri alamat sebagai C1 titik QU. Lalu kita tambahkan timer di sebelahnya. Kita beri alamat T1. Untuk jenis timernya itu di sini ton. Nah, kemudian kita set untuk nilai dari PT-nya. Di sini kita set menjadi 3000 milidetik atau 3 detik. Nah, setelah seperti ini kita tambahkan rang lagi di bawahnya. Nah, untuk rang ini nantinya akan menentukan kapan motor pendorongnya akan bergerak. Sini yang pertama kita tambahkan kontak NO dan kita beri alamat C1.QU. Lalu untuk di sebelahnya kita tambahkan kontak NC dan kita beri alamat sebagai T1.key. Di sebelahnya lagi kontak NC kita beri alamat sebagai I0.1 atau tombol reset. Tombol reset manual yang nantinya akan mereset counter ini sehingga CV-nya kembali menjadi 0. Nah, kemudian kita membutuhkan satu rang lagi di sini untuk tombol reset manual. Sini tambahkan kontak NO dan beri alamat I0.1.
I0.1. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita tambahkan output di sebelah kanannya. Untuk yang ini kita beri alamat sebagai key 0.0. Nah, untuk yang tombol reset ini, kita arahkan ke C1.R. C1.R, seperti ini. Nah, untuk simulasi dari ladder diagramnya sudah selesai. Sekarang saya akan coba untuk menjalankan simulasinya. Nah, jadi saya akan mencoba untuk menjalankan simulasi ini. Kita tekan tombol play. Nah, jadi untuk IN0.0 ini, dia berfungsi sebagai sensor optik. Apabila sensor optiknya mendeteksi barang yang masuk hingga 5 kali seperti ini, maka output dari counter akan menyala sehingga timernya akan mulai perhitungan hingga 3 detik. Nah, selama itu pula outputnya akan aktif dan setelah 3 detik maka outputnya akan mati kembali. Nah, di sini juga ada tombol reset manual di mana ketika tombol ini ditekan, maka counter akan memulai untuk menghitung dari nol. Seperti itu. Saya coba kembali. Ketika sensor ini mendeteksi barang hingga 5 kali, maka counter outputnya akan aktif dan mengaktifkan timer selama 3 detik, yang dimana selama 3 detik itu outputnya akan aktif, dan setelah 3 detik itu outputnya akan mati kembali. Dan kita bisa reset menjadi nol kembali. Siklusnya akan berulang hingga barang yang ada di motor konveyornya itu selesai dimasukkan ke dalam kardus. Seperti itu. Nah, untuk orang yang ketiga ini digunakan untuk mengatur kapan motor motor pendorong ini aktif. Nah, jadi ketika counter ini mencapai 5 di sini, maka outputnya akan aktif. Nah, ketika timernya itu sudah mencapai 3 detik, T1Q di sini akan terbuka kontaknya, sehingga outputnya akan mati. Dan ketika tombol reset ini tidak ditekan, outputnya akan aktif. Namun jika tombol reset ini ditekan, maka outputnya tidak akan aktif. Oke, kira-kira seperti itu untuk simulasi berupa ladder diagram dari studi kasus individu modul bab 3 mata kuliah praktikum PLC dan sistem kendali terdistribusi. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah praktikum PLC dan sistem kendali terdistribusi, yaitu Ibu Vina Oktaviani dan Bapak Radimas Muhammad Dafilabib. Nah, jika ada kekurangan pada video ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.